Bagaimanakah proses terjadinya anak kembar? Bayi kembar dibagi menjadi dua. Yang pertama, kembar monozigotik atau biasa yang disebut dengan kembar identik. Kembar identik yang disebut juga sebagai kembar monozigotik yaitu kembar yang berasal dari satu sel telur. Mempunyai gen yang sama, jenis kelamin yang sama, dan muka yang serupa. Proses terjadinya kembar identik yaitu karena pada masa pembuahan, sebuah sel telur matang dibuahi oleh sebuah sperma yang membentuk zigot. Kemudian zigot ini akan membelah. Jika pembelahan zigot ini terjadi saat awal pembuahan, yaitu 1-3 hari setelah pembuahan, maka setiap embrio biasanya akan memiliki ketuban yang berbeda dan satu plasenta. Tetapi, apabila pembelahan terjadi setelah 14 hari, maka kemungkinan kembar akan menjadi join atau menempel bersama pada bagian dari tubuhnya atau pembelahan yang tidak sempurna yang disebut sebagai kembar siam lebih tinggi. Jadi, kembar siam terjadi pada kembar monozigot. Dengan pemeriksaan USG atau ultrasonografi, dokter akan dapat menilai keadaan dari janin, jenis kelamin, kelainan maupun posisi, dan lain-lain. Jenis kembar kedua yaitu kembar dizigotik. Kembar fraternal yang disebut juga sebagai kembar dizigotik yaitu kembar yang berasal dari dua telur. Mereka biasanya tidak terlalu mirip atau seperti kakak adik saja. Tidak selalu memiliki jenis kelamin yang sama, di mana setengah bagian dari kembar fraternal adalah anak laki-laki dan anak perempuan, dan seperempat bagian adalah anak laki-laki dan anak laki-laki, dan seperempat bagian adalah anak perempuan dan anak perempuan. Proses terjadinya kembar fraternal yaitu karena pada masa pembuahan terdapat dua buah sel telur matang yang masing-masing dibuahi oleh sperma yang berbeda. Karena berasal dari dua telur dan sperma yang berbeda, maka masing-masing mempunyai kantung ketuban dan plasenta sendiri. Jadi kembar fraternal adalah terjadi dua proses pembuahan dalam satu kehamilan. Kira-kira 2/3 bagian dari bayi kembar adalah kembar fraternal. Biasanya, dokter akan dapat menyatakan kembar identik atau fraternal setelah proses kelahiran dengan menilai dari plasentanya. Tidak lupa kami untuk mengingatkan semua warganet untuk subscribe channel ini agar kamu semua tidak ketinggalan update informasi penting lainnya yang kami upload setiap hari.